Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Kurnianto Mulyadin di Meruya Teknologi. Kali ini kita akan membahas tentang basic Flutter. Jadi kita akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman Flutter yang mungkin akan menjadi fundamental kita ke depan. Nah, pertama di materi kali ini kita akan mempelajari struktur folder, struktur pemrograman, lalu struktur file, status widget, stateful widget, material app, dan scaffold. Oke, struktur folder. Pada awal pembuatan project, kita akan langsung disajikan dengan struktur folder berikut. Terdapat file dan folder seperti di tulisan sebelah kanan. Di sini ada project kita, ada readme, VS Code, Android, iOS, build, lib, dan test. Pertama kita fokus terhadap iOS dan Android. Di dalam folder iOS dan Android itu terdapat bahasa platform yang dapat diimplementasikan secara lanjut kalau misalkan kita ya memiliki kebutuhan untuk menggunakan atau mengakses low level API, itu kita bisa langsung masuk dari situ. Sedangkan di folder lib itu berisikan file yang kita gunakan untuk membuat aplikasi Flutter-nya sendiri. Jadi ketika kita membuat aplikasi pertama kali itu yang ada itu main.dart, dan itu adalah folder pertama kita file pertama kita untuk membuat aplikasi Flutter. Sedangkan di folder test terdapat satu file widget test. Nah, itu adalah contoh untuk melakukan widget testing. Nah, di folder test ini juga kita bisa menggunakan unit testing, juga selain itu integration testing juga kita bisa simpan di sini. Nah, untuk menggunakan widget testing, unit testing, dan integration testing, yang perlu kita lakukan adalah menggunakan folder test, membuat file di dalam folder test, dan menamainya dengan suffix underscores test .dart gitu. Nah, itu maka akan otomatis menjadi file test. Oke, untuk VS Code itu tergenerate secara otomatis menggunakan dari IDE. Apabila kalian atau teman-teman ini menggunakan Android Studio, mungkin tidak akan muncul VS Code-nya. Kalau misalkan menggunakan yang lain juga sama. Nah, sedangkan untuk readme.md ini adalah file yang di-generate oleh template-nya sendiri untuk kita tulis di dalamnya dokumentasi singkat yang ingin kita buat apabila kita misalkan ingin mempublish ke local repositories. Oke, struktur pemrograman. Nah, pada awal episode di introduce, saya pernah mengungkapkan bahwa teman-teman wajib memiliki tentang basic knowledge tentang mobile programming dan basic programming serta OOP, karena di sini sangat dibutuhkan dalam struktur pemrogramannya. Flutter ini memiliki struktur yang berbentuk seperti hierarki keluarga. Itu ada parent dan child. Ya, kalau misalkan kita lihat di sebelah kiri, sini ada widget build, di bawahnya ada scaffold. Nah, di bawahnya lagi ada app bar, titik 2, di dalamnya ada app bar lagi. Terus di bawahnya ada title, ada text, ada body, ada center, ada child, ada text. Nah, itu adalah seperti parent dan child. Oke, selain itu juga UI pada aplikasi yang dibuat menggunakan Flutter umumnya menggunakan widget, bahkan semua screen device ini dapat dibuat menggunakan widget. Selain itu, seluruh widget tersebut akan dirender oleh Flutter Engine ke dalam widget tree atau runtime ketika aplikasi dijalankan. Nah, kita lihat lagi ke code sebelah kiri. Di sini kita fokus terhadap return scaffold sampai titik koma ini. Scaffold ini adalah salah satu bentuk dari widget. App bar ini juga bentuk dari widget. Text ini bentuk dari widget. Center dan text juga bentuk dari widget. Nah, di sini kita perhatikan perbedaan warnanya ya. Kalau misalkan di sini scaffold di dalamnya ada app bar, ada body. Jadi scaffold itu memiliki properties app bar dan body. Properties app bar bisa kita isi dengan widget. Di app bar memiliki properties title dan bisa kita isi dengan widget text. Di body itu memiliki widget center
dan center memiliki widget yang kita isi dengan teks. Jadi itu kayak turun-temurun gitu ya. Oke, lanjut. Ini struktur file. Pada file main biasanya kita menemukan function main yang di dalamnya terdapat sintaks run app untuk menjalankan sebuah aplikasi Flutter. Nah, aplikasi Flutter itu biasanya namanya itu my app gitu ya. Aplikasi ini bisa kita jalankan bisa berupa stateless widget atau stateful widget yang berisikan sebuah material app di dalamnya gitu. Oh sorry, tapi kalau stateful kayaknya agak susah, mungkin biasanya itu stateless widget yang langsung dijalankan oleh material app. Oke, di stateless widget. Nah, ini bagian tricky udah masuk ke dalam. Apa itu stateless widget? Stateless widget itu adalah widget tanpa state, artinya kita bisa membangun UI statis yang nggak memiliki state gitu. Kalau misalnya contohnya nih, kita akan membuat sebuah hanya tulisan di layar itu tanpa memiliki state, kita bisa membuat UI itu dengan stateless widget. Nah, stateless widget ini memiliki built-in method di dalamnya kayak build context yang barusan kita lihat di 2 halaman sebelumnya, yang bisa kita gunakan untuk membangun suatu UI. Jadi dalam metode tersebut kita bisa isi dengan widget-widget yang akan kita buat. Pada status widget ini nanti akan dipanggil ke dalam widget tree. Oke, penerapan stateless widget. Stateless widget ini bisa diterapkan untuk membuat sebuah halaman atau komponen. Jadi bisa dikombinasikan juga dengan state management lain. Jadi kalau Flutter itu memiliki state management, contohnya seperti stateful widget. Tapi kalau misalkan itu belum cukup untuk aplikasi besar, itu bisa menggunakan BLOC atau GetX atau provider dan lain sebagainya. Nah, Oke, hal ini dapat dilakukan ketika kita punya aplikasi yang besar dan membutuhkan banyak logical bisnis. Nah, mungkin kalau misal aplikasinya masih kecil, stateful widget sebenarnya udah cukup untuk ngakomodir kebutuhannya itu. Oke, stateful widget. Singkatnya itu, stateful widget itu sebenarnya sama dengan status widget. Bedanya kalau stateful widget kita bisa simpan state-nya atau bisa buat sebuah data di dalam UI-nya tersebut supaya UI-nya bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, selain itu juga ini bisa kita manipulasi untuk menggunakan interaksi. Jadi kalau misalnya kita klik, contohnya button bisa warnanya berubah atau dan lain sebagainya. Secara mendalam, satu widget itu punya built-in juga. Built-in metodenya sama kayak di status widget. Nah, itu juga sama kita bisa gunakan untuk membuat UI atau page atau sebuah komponen untuk di render ke dalam widget tree. Nah, penerapan stateful widget. Nah, penerapan stateful widget itu sama seperti dengan stateless widget, hanya bedanya itu untuk sesuatu UI yang membutuhkan sebuah state atau dynamics ya gitu. Kalau kita lihat contohnya di aplikasi mungkin seperti checkbox, radio button atau misalkan ketika kita mengklik suatu UI yang terdapat interaksi feedback gitu. Dan itu akan bersifat dinamis gitu ya. Namun hal tersebut kadang nggak bisa dilakuin sih untuk aplikasi yang besar karena satu widget itu terlalu simple gitu ya. Jadi bisa menggunakan state management yang lain seperti BLOC, provider, GetX dan sebagainya. Nah, mungkin ini kita akan bahas di lain waktu. Oke, material app. Nah, material app itu apa sih gitu? Yang tadi, jadi pertama kali itu kita jalanin run app, my app. Nah, di sini di kelas my app itu di dalamnya harus terdapat sebuah material app karena untuk menjadi sebuah aplikasi yang sudah 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 terpaket itu kita bisa menggunakan material app. Nah, di material app ini kita bisa menggunakan banyak properties yang kita butuhkan. Contohnya untuk ngeset homepage-nya di mana, untuk ngasih judulnya apa, untuk ngasih temanya kayak gimana, dan lain sebagainya. Nah, material app ini singkatnya itu adalah komponen tertinggi untuk yang dibuat untuk ngakomodir seluruh material GetLens. Itu bisa dipelajari di URL ini. Nah, scaffold. Nah, scaffold itu ada di bawahnya material app. Jadi ketika material app di dalamnya terdapat sebuah page, misalnya homepage,
di dalam home page terdapat scaffold. Scaffold itu fungsinya untuk apa? Adalah sebagai kerangka suatu UI yang ngacu ke material guidelines. Jadi bedanya scaffold dan material app, kalau material app kan kayak uh, satu kerangka yang dibuat untuk satu aplikasi, sedangkan untuk scaffold itu satu kerangka yang dibuat untuk satu halaman gitu. Nah, scaffold itu juga dirancang untuk menata jenis-jenis widget di dalamnya itu. Jadi halaman-halaman itu kan terbentuk atau terbagi menjadi beberapa widget. Nah, scaffold ini sudah memiliki properti-propertinya masing-masing untuk kita masuki widget. Contohnya app bar kita bisa isi dengan app bar. Body kita bisa isi dengan widget body yang ingin kita hendaki. Bottom navigation bar misalkan kita ingin menampilkan navigasi seperti aplikasi di e-commerce. Oke, selanjutnya adalah sesi praktikum. Di sini mungkin saya akan membahas secara langsung untuk menggunakan aplikasi Flutter, mulai dari membuat project baru lalu merunning pertama kali. Oke, pertama buka VS Code-nya masing-masing. Nah, di sini kita bisa membuat project baru. Misalkan kita akan membuat Flutter create tutorial basic. Oke, kita akan meng-create langsung. Ternyata ini namanya harus menggunakan underscore supaya terlihat. Oke, Flutter create tutorial basic. Nah, maka Dart akan membuat project tersebut. Setelah itu kita bisa langsung melihat project tersebut sudah bisa dibuat dan dibuka sekarang. Oke, ini project yang sudah jadi. Nah, di sini selanjutnya kita bisa lihat dari struktur-struktur yang baru saja saya sebutkan. Kita bisa lihat Android, iOS. Di sini juga bisa lihat library, di dalamnya ada main. Kita juga bisa melihat di sini ada folder test, ada widget test, dan lain sebagainya. Nah, pertama kali mungkin kita bisa coba merunning dulu aplikasi yang kan kita buat ya, atau aplikasi pertama yang bisa kita buat. Nah, kebetulan emulatornya sudah jalan. Nah, oke, sebentar. Oke, sip. Emulatornya sudah jalan, kita bisa langsung run lewat sini atau bisa jalankan di terminal untuk jalankan itunya Flutter run. Tapi di sini saya ingin menjalankan lewat debugging saja supaya bisa muncul di Windows Debug Console-nya. Oke, dia akan membutuhkan beberapa waktu untuk build, jadi kita tunggu saja. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman di sini yang baru mencoba untuk membuild Flutter, lumayan agak berat untuk di pertama kali, apalagi spesifikasi yang dibutuhkan itu lumayan cukup besar sekali untuk emulator. Teman-teman bisa menggunakan Android-nya masing-masing gitu atau HP-nya masing-masing, bisa dicolokkan ke dalam USB, nanti bisa dijalankan atau dirubah settingan di handphonenya menggunakan Android mode. Nah, itu jauh lebih mudah sih, jauh lebih ringan ya. Jadi mungkin saya akan menyarankan seperti itu. Oke, aplikasinya udah langsung terbuka. Nah, ini aplikasi pertama ketika kita membuat project Flutter. Untuk mengklik, nah di sini kita bisa melihat berubah angkanya ya. Nah, yang tadi saya sebutkan, stateful widget adalah kebutuhannya seperti ini. Ketika kita membutuhkan sebuah UI yang dinamis, kita
kita klik itu rubah. Nah itu seperti itu. Nah oke, mungkin uh, di video part selanjutnya ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya pertama kali kita akan membuat suatu aplikasi dari tutorial-tutorial ini. Nah, selain itu juga saya mungkin akan membahas tentang use case dan bagaimana implementasi nyatanya gitu ya. Jadi supaya kita belajarnya sudah langsung menggunakan use case gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.